Pur? Karena saya punya harapan besar terutama pada teman-teman ini ya, multimedia ini ya. siswa SMA Arosat ini untuk bagaimana mereka bisa mau mengembangkan kemampuannya, terutama untuk basic multimedia. Karena saya rasa untuk era sekarang ya, era digitalisasi itu bagaimana multimedia ini sangat punya peranan penting untuk mengeksplor apapun. Jadi tanpa media sekarang kalian nggak akan pernah bisa update atas ya, seperti itu. Jadi, apalagi ini di era serba digital ya. Serba digital. Sangat-sangat perlu memahami apa itu multimedia pastinya. Iya, jadi ya banyak yang kita akan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Marsha Media. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di manapun kalian berada. Pada sore hari ini sebelumnya perkenalkan dulu saya Ana Miftahul Jannah dari MA Ar-Rasyad. Jadi sebetulnya ini tuh adalah first time kita melakukan project podcast ini. Dan alhamdulillah pada podcast pertama ini kita bisa langsung berbincang-bincang dengan pembina Eskul Multimedia kita di sini. Oke. Sebelumnya mungkin dari pembina bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Ana. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saikur Rohman, bisa dipanggil Ipur ya. Alhamdulillah saya senang sekali kali ini proyek kita bisa mulai terlaksana ya. Alhamdulillah. Saya sebagai pembina Eskul Multimedia di MA Arosat untuk pengalaman sendiri sih saya emang basicnya di multimedia ya, jadi fotografer. Mungkin selama pengalaman 3 tahun ikut orang, cuma sekarang sudah punya usaha sendiri di rumah. Oke, jadi Mas Ipur ini alamatnya di mana kira-kira? Mungkin teman-teman mau datang ke rumahnya Mas Ipur untuk ya sharing-sharing tentang multimedia. Oke, nggak apa-apa. Saya senang sekali kalau ada teman-teman mungkin siapa aja yang mau datang ke rumah mau belajar apa, saya nanti akan saya ajarkan. Kalau alamat saya sini daerah sini sendiri di alamat saya Balong dengan sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang mau mampir ke rumah, monggo, saya sangat terbuka. Ya, nanti mau belajar apapun sebisa saya akan saya ajarkan. Oke, terima kasih Mas Ipur. Karena saya punya harapan besar terutama pada teman-teman ini ya, multimedia ini ya. siswa SMA Arosat ini untuk bagaimana mereka bisa mau mengembangkan kemampuannya, terutama untuk basic multimedia. Karena saya rasa untuk era sekarang ya, era digitalisasi itu bagaimana multimedia ini sangat punya peranan penting untuk mengeksplor apapun. Jadi tanpa media sekarang kalian nggak akan pernah bisa update atas ya, seperti itu. Jadi, apalagi ini di era serba digital ya. Serba digital. Sangat-sangat perlu memahami apa itu multimedia pastinya. Iya, jadi ya banyak yang kita akan belajar. Oke, terima kasih Mas Ipur. Oke teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Jadi untuk first time podcast kita, untuk kali ini kita akan membahas mengenai apa sih multimedia itu, terus kita belajar apa aja sih di ekstra multimedia ini. Oke, untuk sebelumnya kalau menurut saya sendiri ya teman-teman, saya sebagai salah satu anggota di Eskul Multimedia ini, menurut saya kalau dilihat dari namanya, multi dan media ya. Multi itu berarti keseluruhan, banyak ya, tidak hanya satu. Dan media itu seperti kalau dalam gambaran saya itu media itu ada foto, video, dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya akan dijelaskan definisi atau secara singkat apa sih multimedia itu. Oke, silakan Mas Ipur. Oke,
Sebenarnya kalau Mbak Ana bilang silahkan dijelaskan secara definisi, saya agak grogi ya. Soalnya kalau definisi akan lebih sangat terperinci. Cuma Mmm, gini, mungkin lebih entengnya atau mudah mudah dipahaminya itu dipahami. bahwa, seperti yang Ana katakan tadi, kalau kita dilihat dari kata-katanya multimedia, berarti kan media lebih dari satu. Jadi kalau mungkin foto aja, audio aja, mungkin belum bisa dikatakan multimedia, tapi kalau sudah digabung foto dikasih audio, Audio, atau video dikasih musik, atau mungkin semacam ini podcast ada audio, kemudian ada ada kamera kamera. yang shot kita, kemudian diedit jadi suatu hasil video dengan audio yang bagus itu, bisa dikatakan sudah dalam lingkup multimedia. Kalau kita bahas multimedia itu sangat luas sekali. Eee, Cuma untuk, ekskul multimedia yang ada di madrasah kita ini, bagaimana, keberadaan ekskul ini nanti akan mendorong, kebutuhan baik itu dari siswa-siswi maupun bapak ibu guru. Jadi harapan saya itu gini, bagaimana saya itu, punya harapan besar kepada siswa ataupun bapak ibu guru itu bisa memanfaatkan kemampuannya di bidang multimedia, bagaimana memproduksi apapun itu terkait dunia pendidikan. Contohnya gini, kalau teman-teman punya tugas misalnya tugas apa, tugas Biasanya itu tugas disuruh membuat apa ya, semacam video seperti kayak tugas kelompok gitu biasanya nah disuruh buat video terus nanti disuruh masukkan YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. itu salah satu contoh ya. Kalau kita nggak punya basic multimedia, bagaimana kita basic, pengambilan gambar yang bagus, editing yang bagus, kemudian bagaimana menggabungkan banyak elemen-elemen media yang bagus, otomatis hasil yang akan kita kerjakan Kurang kurang maksimal. maksimal. Nah, harapannya dengan adanya multimedia ini, bagi teman-teman yang ikut, itu bisa mengasih mengasih contoh kepada teman-teman yang lain bagaimana kita itu memproduksi tugas itu dengan, kemampuan multimedia itu menjadi hasil karya yang bagus. Jadi misalnya kalian, ada tugas sosiologi terkait sosialisasi di masyarakat gitu, nanti dengan kemampuan multimedia kalian akan mendapatkan atau bisa, membuat tugas itu dengan hasil yang Hasilnya maksimal, maksimal seperti dan itu. pastinya mendapat apresiasi lah dari gurunya yang Kemudian, memberikan tugas. eee di era sekarang, Ana ya, kita itu perlu sekali ibarat menggunakan media massa, baik itu media sosial dan sebagainya itu, bagaimana kita itu mempromosikan atau kita, mengenalkan sekolah kita, kegiatan sekolah kita, ke masyarakat umum, ke sekolah lain dan sebagainya. Soalnya tanpa kita memperkenalkan diri kita, sekolah kita ke media sosial dan sebagainya, otomatis saya kira, Masyarakat juga kurang kurang tahu. tahu gitu Nah, ya. padahal ada loh sekolah, Padahal banyak kegiatan di banyak sekolah kita kegiatan, kayak gitu walaupun ya. kelihatannya sekolahnya kecil, saya kira, kegiatan di sekolah ini sangat luar biasa gitu loh. Tapi tanpa ada media yang meliput, eee media yang bagaimana mau Menunjukkan menunjukkan kegiatan yang ada di kegiatannya, sekolah itu. saya kira nggak ada yang tahu. Nah, iya, Ya dikira ya sekolah biasa gitu aja, padahal kegiatannya banyak, banyak seperti itu. sekali. Nah, ya itu untuk apa ya, untuk gambaran umum untuk multimedia itu ekskulnya seperti apa dan harapannya apa itu seperti itu. Soalnya kalau kita ngomongkan multimedia sangat luas, kita bisa aja sih ngasih judul ekskul fotografi Fotografi, atau ekskul sinematografi, sinematografi. ya. Cuma saya kira untuk kebutuhan sekolah kita itu kalau kita lebih spesifikkan ke situ, eee, kurang sih kalau Kurang menurut saya. Soalnya pengen saya itu bagaimana yang secara umum aja bisa meng-cover meng-cover semua. semua Jadi ya, dengan ekskul ini kalian bisa foto, kalian bisa video, kalian bisa editing dan editing dan lain sebagainya. sebagainya. Oke. Terima kasih Mas Ibur atas penjelasan secara singkat dan detailnya. Iya. Oke, mungkin itu ya teman-teman penjelasannya. Jadi eskul multimedia ini jangan dianggap alah itu cuma foto-foto doang, video-video doang, edit sana sini. Nggak semudah itu ya Mas Iya Ibur iya. ya. Pastinya juga butuh apa ya? Kayak seumpama memfoto itu nggak asal jepret gitu ya Mhm. berarti. Kayak dilihat kalau dalam
fotografi itu ada apa aja sih yang harus kita tahu supaya Mhm, foto itu tuh bisa kelihatan bagus dan ya bisa apa ya, bisa maksudnya enggak terlalu kayak mungkin gelap terangnya biasanya mhm itu, mhm. terus dan juga, objeknya yang kurang pas begitu Mas Iqbal. Jadi, fotografi ini bagian dari multimedia juga ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang hobinya potret-potret, Potret-potret. selfie-selfie, alangkah lebih baiknya atau mungkin kalian akan menghasilkan, hasil foto yang bagus kalau kalian tuh, memahami masalah fotografi, terutama untuk masalah pencahayaan dan sebagainya. Kalau kita ngomongkan fotografi pun sangat luas ya, nah ya, jadi banyak sekali teknisnya. Cuma secara umum bagaimana, kita bisa memotret hasil yang bagus. Jadi kalau, di sisi fotografi itu ada kalau menurut saya itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu teknis. Jadi teknis itu terkait apa ya, untuk teoritik untuk masalah bagaimana mengambil gambar, kemudian, komposisi dan angle, dan kemudian yang paling penting juga rasa. Kalau saya Perasaan, menganggap bahwa fotografi itu adalah hasil karya. Jadi iya, setiap orang punya teknik bagus, kalau dia belum punya rasa seninya sensitif, iya, kurang, dia juga hasilnya akan kalah dengan orang seniman yang dia punya rasa. Sekali dia melihat, memotret, membingkai, suatu kejadian lewat frame foto itu pasti ada nilai estetikanya, iya. seperti itu. Oh, oke oke Itu oke. nanti lebih, luasnya bisa kita bahas di segmen selanjutnya aja untuk masalah fotografi. Oke. Kalau dari Ana sendiri gimana? Untuk masalah multimedia mungkin, sudah punya gambaran apa nih? Atau mungkin ketertarikan atau, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bingung? Ya, kalau, dalam pikiran saya itu multimedia itu apa ya, ya me me apa ya namanya, kayak setiap ada kegiatan itu anak-anak yang ikut ekstra multimedia itu bisa mendokumentasikan kegiatan tersebut, terus juga nanti bisa diedit dan akhirnya diupload dan juga disebarluaskan ke masyarakat Nah, gitu iya, kan. selama ini kan kurang ya? Iya, Kurang kurang ya? kurang. Kurang, saya itu selalu melihat sekolah-sekolah lain yang favorit. Bukan kok saya itu minder dengan sekolah kita. Saya ini kan juga alumni sekolah kita. Bukan saya itu minder, bahkan saya itu punya, harapan, impian, dan cita-cita yang besar bahwa untuk mewujudkan atau mungkin untuk menyandingi dengan, kapasitas seperti mereka bisa. Bisa Kalau kita mau sebenarnya, kalau kita bisa. mau dan mau berusaha Nah, pastinya. bisa. Apalagi kalau seperti ini kita ada ekskul multimedia yang lebih intens untuk mempelajari itu, eee, bagi saya itu sangat mudah sekali, asal mau. Jadi kembali lagi ke niat masing-masing. Nah, seperti ini kan, acara-acara podcast seperti ini adalah salah satu tujuan kita untuk bagaimana kita show up untuk mengenalkan sekolah kita, untuk mengenalkan Ekskul ekskul kita. kita. Nah, gitu. Jadi yang mungkin yang lain, "Apa sih ekskul multimedia yang cuma nggak pernah ikut, cuma Iya. kegiatannya apa?" Kalau Apa sih? kalau Mana lihat lah ya, buktinya gitu kan. kalau lihat, acara podcast-nya isinya apa, oh ternyata juga Oh, produksi podcast iya. juga, Pastinya produksi dengan cara kita membuat kegiatan seperti itu juga bisa menarik minat ya, siswa-siswinya iya juga ya. iya iya. Mungkin itu salah satu tujuannya. Soalnya bagi saya itu bagaimana mereka itu mau, apa ya, mau mencari ilmu yang bermanfaat buat mereka. Kalau selama seperti kegiatan ekskul multimedia itu mereka merasa ini punya manfaat untuk mengembangkan potensi mereka, ya kenapa tidak ikut kan? Ya, sebenarnya kalau, apa ya, semua orang itu pastinya punya, jiwa-jiwa seni. Soalnya kayak contohnya ketika memilih baju ketika untuk baju lebaran pasti pilih yang bagus. Nah, Nah iya itu, iya. seharusnya mereka bukan kayak, "Ah, aku nggak bisa foto bagus, jelek, kamu Mhm aja," gitu. mhm. Seharusnya mereka mencari cara gimana caranya supaya mereka itu bisa memfoto atau memvideo dengan bagus gitu ya. Iya Dengan iya. cara ikut ekskul multimedia Heeh. gitu teman-teman. Jadi banyak sekali banyak sekali. Makanya saya itu kalau melihat perkembangan sekolah lain, saya itu selalu mengamati. Karena saya itu emang terjun di multimedia ya, walaupun nggak begitu intens di sana, cuma saya itu sering mengamati bagaimana
era sekarang itu bagaimana multimedia itu sangat mempengaruhi kehidupan dunia itu saya itu mengamati, terutama ketika saya sebagai pengajar multimedia pasti saya juga mengamati Mengamati bagaimana perkembangan multimedia di di sekolah-sekolah sekolah lain. lain. Itu sangat luar biasa, sangat menarik sekali Benar. untuk bagaimana kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, makanya saya itu kan sering kepada teman-teman yang sudah ikut ekskul multimedia, ayo, ayo, ayo kita bikin apa, ayo kita bikin apa. Bahkan ketika ada acara kalian nggak ngomong, kenapa kok nggak bilang-bilang? Harusnya ini diliput. Nah, kan sering kan saya kayak gitu. Iya, sering Cuma sekali. karena mungkin karena ini masih tahun kedua ya, Tahun tahun kedua. pertama bagi kalian mungkin masih belum begitu. Belum begitu tahu, belum Jadi begitu apa ya namanya? Jadi feel kalian tuh masih Masih sering belum. kelupaan. Ya, Oh iya, kan ada gitu kan. kegiatan ini. Kalau sudah punya feel pasti kalian tuh langsung Langsung gerak cepat gercep gitu. gerak cepat langsung besok ada kegiatan apa di sekolah itu langsung kita koordinasi, kita liput. Bagaimana kalau dari saya sendiri sih selalu menanamkan ke teman-teman yang ikut ekskul ini jangan jadikan beban. Jadi kita belajar bareng, kita gali potensi kita seneng-seneng semacam kegiatan ini jadikan ini hiburan kalian gitu loh. Kalau kalian masih merasa kurang nyaman, ya cari kenyamanan kalian di mana. Kayak gitu. Jadi saya itu lebih terbuka kalau kalian ada masalah, misalnya teman-teman multimedia ada masalah, ya ayo kita ngobrol bareng. Kurangnya apa? Pengen kalian apa? Saya itu selalu ingin memfasilitasi kalian bagaimana kalian itu bisa Berkembang, bisa berkembang, bisa ikut ekskul ini dengan nyaman. Ya seperti itu. Jadi harapan saya dengan kenyamanan, dengan niat yang baik itu kemampuan untuk mengembangkan potensi kalian akan lebih cepat dan pastinya membawa ekskul multimedia ini menjadi lebih baik dan bisa dipandang oleh Bapak Ibu guru serta siswa-siswinya kalau gini, pastinya. Ana, kalau pengalaman saya ya, saya itu kan alumni di sini. Iya. Tahun 2000, saya itu angkatan 2000 berapa? 2007 mungkin ya. Saya itu keluar dari sini itu sekitar tahun 2010 2011. Itu kegiatan saya itu ya karena era dulu itu emang untuk multimedia masih belum ada, podcast belum ada. HP itu mulai ada ini ya, setahu saya ya. Saya itu mulai pegang HP itu SMA mulai pegang. Kemudian ketika SMP itu masih jarang sekali. Hanya 1-2 orang, itu pun mereka yang dari kalangan orang punya ya. Kalau orang yang nggak punya seperti saya ini ya cuma bisa lihat, oh ada ini perkembangannya HP. Itu pun kamera ya ada yang punya. Saya itu pegang HP pertama SMA itu pun belum ada kameranya. Tapi media komunikasi itu sudah mulai berkembang ya sampai saya kuliah. Saya itu pegang kamera pertama itu kuliah. SMA sudah pegang sih, cuma kamera-kamera digital biasa. Cuma kalau kamera DSLR itu ya kuliah malah. Tapi kalian kan sekarang sudah pegang, mungkin SMP sudah pegang. Kan bagaimana perkembangan sekarang itu lebih cepat. Saya itu dulu seperti itu, jadi sama pegang itu kuliah. Bahkan cerita lucu, saya itu seneng kan, maksudnya ya kalau teknologi saya itu seneng gitu, nggak multimedia aja, banyak masalah teknologi itu pertama itu apa ya, bahasa Jawanya itu diiming-imingi sama kakak saya, saudara saya itu. Dia kan punya teman anak kota, anak Surabaya itu. Aku belajar kamera DSLR bagus, bisa bokeh ya kan. Bagus, iya. Apa kamera DSLR itu? Saya itu cari-cari. Oh, ternyata kamera gede, Ya, saya itu tertarik. Tapi ketika saya itu tertarik, saya nggak punya fasilitas, mobil nggak ada, saya itu sering kalau prinsip saya itu belajar itu nggak perlu punya alat. Jadi kalau saya belum bisa pegang alat, saya belajar lihat di internet, apa DSLR kayak apa. Saya itu kayak gitu. Nah, nanti kesempatan pegang kamera, teman saya ada yang saya pinjam. Saya taati sampai bisa. Akhirnya itu. Jadi walaupun kita nggak punya, ya sebisa kita. Kalau kita cuma belajarnya lihat ya lihat aja. Kita belajarnya bisa membaca, baca aja. Nanti kalau punya kesempatan baru kita praktekkan gitu. Kan kadang orang itu kalau belum punya ya wis, nggak punya kesempatan pegang ya wis nggak belajar. Kalau saya enggak, karena saya tertarik, karena saya punya niat bisa ya, saya cari di internet DSLR itu settingnya kayak apa,
udah exposure kayak apa. Serius kayak gitu. Kemudian saya pegang punya teman saya, bahkan yang punya kamera itu juga nggak bisa, cuma pakai mode auto, manual itu masih belum bisa. Cuma karena saya itu menang teori ya, karena saya belajar sendiri. Akhirnya saya ketika praktek ya mungkin lebih bisa daripada yang lain, yang cuma salah-salah aja. Banyak ceritanya Banyak kalau pasti. multimedia. Banyak, berarti banyak sekali ya Nah, sejarahnya Mas Ipur dalam multimedia ini. ya iya, jadi kalau ibarat saya itu mulai kenal multimedia kan ya nggak lama. Itu pun ketika saya kuliah itu ya masih amatiran, ya sekedar keren-kerenan gitu aja, bisa foto bokeh oke bagus gitu aja. Kemudian saya keluar, saya lulus, saya itu cari kerja apa gitu. Cuma saya kan hobinya multimedia. Akhirnya saya masuk ke salah satu vendor multimedia di selama 3 tahun, karena saya belajar untuk kegiatan apa ya, untuk multimedia yang sesungguhnya itu dunia kerja itu seperti apa begitu kan, entah itu kamera video, dokumentasi foto maupun event-event itu saya belajar itu di tempat kerjaan saya itu. Berarti ini bekerja sambil belajar ya. Seperti itu. Saya tuh suka kayak gitu. Jadi saya benar belajar Jadi itu. bekerjanya itu enjoy terus juga tetap mendapatkan Bayaran. apa ya. Jadi kerja yang dibayarkan enak ya. Seperti Kerja itu. sesuai hobi ya berarti Mas Seperti Ipur. itu. Cuma 3 tahun kemudian saya akhirnya ya kadang kita kan ada titik jenuhnya kan. Ikut orang, kita keluar, kita bikin usaha sendiri. Cuma ya alhamdulillah karena saya itu hobinya di multimedia, kebetulan sekolah kita butuh pengajar multimedia, ya saya mau aja ngajar. Jadi misalnya bagi saya kayak punya apa ya, kalau sebagai alumni itu kayak merasa punya utang budi gitu. Berarti kayaknya ya berjuang untuk membantu sekolah kita bagaimana kita mengembangkan multimedia untuk sekolah kita. Ya pastinya juga supaya sekolah kita ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Ya, kan. Soalnya tanpa kita memediakan atau kita mempublikasikan kegiatan kita ya nggak banyak orang tahu. Cuma orang yang lewat berlalu lalang gitu ya mungkin. Oke teman-teman, jadi mungkin itu penjelasan singkat dan detail dari Mas Ipur mengenai apa sih multimedia itu. Nanti untuk kalau masih ada pertanyaan kita silakan. Multimedia ya. Kita belajar bareng di sini, ataupun nanti setiap podcast kita upload video, kalian subscribe, komen aja nggak apa-apa. Nanti kita balas, atau Mas bikin video dong untuk tentang ini. kita bikinkan. Ya. Insya Allah kalau kita bisa pasti. Iya, soalnya kan ya kita sharingnya di situ. Kadang orang itu suruh ikut kayak rasa-rasa kayak malas-malasan gitu. Cuma kalau suruh lihat seneng. Soalnya kan orang beda-beda tipenya. Ada yang dia itu mau praktek langsung, belajar langsung. Ada yang dia yang suka teori. Teori ada yang suka melihat, mendengarkan aja, orang ngoceh ngomong, dengarkan aja, suruh ngomong nggak mau, ya nggak apa-apa. Emang orang biasanya kan macam-macam. Cuma yang lebih penting dari itu bagaimana ekskul kita itu bisa berkembang, kemudian bisa membantu sekolah kita untuk mengenalkan sekolah kita ke masyarakat luas. Oke teman-teman, jadi untuk di podcast kali ini mungkin itu aja ya Mas Ipur yang kita bahas dulu. Untuk selanjutnya kalau teman-teman pengen kita bahas masalah yang lagi viral atau booming-boomingnya, bisa langsung di komen di bawah ya teman-teman. Dan pastinya jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita Marsha Media. Oke, mungkin itu saja ya Mas Ipur yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita sore hari ini. Saya sebagai host di podcast ini mohon maaf apabila ada salah kata pastinya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.